Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi tes pengukuran sikap. Semoga teman-teman masih terjaga kesehatannya, kesejahteraannya, sehingga siap untuk mulai belajar. Evaluasi tes pengukuran sikap. Jadi kalau kita membahas pengukuran sikap, gitu ya, pengukuran sikap dan alat tesnya, gitu ya, maka yang sama aja kita tuh seperti membuat alat pengukuran untuk afektif gitu, pengukuran afektif. Sikap tuh afektif. Yang pasti ya berkaitan dengan nilai juga. Jadi afektif itu pengukuran sikap dan pengukuran nilai. Nah, bahasanya kalau kalian berada di dunia pendidikan ada kognitif, afektif, fisikomotor gitu. Tapi kalau dalam bahasa keseharian kita, mungkin kita bisa bilang ini adalah kita sedang belajar untuk membuat alat tes pengukuran sikap gitu. Nah, sikap itu apa sih? Gitu. Sikap itu adalah persepsi dan tingkah laku. Jadi terdiri dari dua hal, mulai dari bagaimana cara orang berpikir, ya, berpikir gitu dan menginterpretasikan sesuatu gitu ya, dan itu akan keluar wujudnya dari tingkah lakunya seperti apa. Jadi ada dua hal yang kita amati gitu ya. Pertama, jadi pengukuran-pengukuran yang akan kita buat pada alat tesnya itu adalah mengukur bagaimana persepsinya gitu. Belum sampai ke tingkah lakunya, gitu. Belum. Nah, tingkah laku kalau kita melakukan jenis penelitian eksperimen gitu ya atau PTBK untuk pengukuran tingkah laku itu bisa dibilang kamu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat perubahan dari munculnya perilaku sampai berubah menjadi sesuai yang diharapkan sesuai tujuan penelitian. Berbeda dengan persepsi. Kalau persepsi itu mungkin bisa berubah lebih cepat gitu ya dibandingkan tingkah laku gitu. Saya akan kasih example. Contohnya adalah mungkin teman-teman tuh pernah baca atau beberapa riset gitu ya. Contoh penelitian yang mungkin hanya sekedar survei gitu dari persepsi pengukuran sikap seperti kalau mencari pengaruh, mencari hubungan gitu ya, penelitian-penelitian jenis korelasi gitu ya. Kamu akan coba membuat instrumen pengukuran sikap di sana. Tapi untuk lebih kepada persepsi sama jenisnya mungkin lebih kepada checklist perbuatan tingkah laku gitu. Belum sampai ke pengamatan secara berkala gitu. Sampai benar-benar memastikan iya benar berubah. Jenis penelitian yang mungkin akan terlihat gitu ya, iya benar-benar berubah sampai ke mengamati pakai observasi tingkah lakunya gitu ya, itu mungkin adalah jenis penelitian PTBK atau eksperimen. Karena sebelum diberikan perlakuan, kalian mungkin akan diminta untuk sesuai desainnya ya, diminta untuk mendetailkan bagaimana sikap itu, gitu ya, bagaimana gambarannya, detailnya gitu. Nanti setelah diberikan tindakan atau perlakuan, treatment, baru coba lagi diukur perubahannya. Dan itu nggak bisa cepat sekali, cuma sekali sebetulnya butuh berkali-kali sehingga kita bisa lihat gitu oh benar-benar berubah sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita gitu tercapai gitu. Contoh ini ada kasus anak yang atau siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah dan punya apa ya kayak demam panggung gitu untuk melakukan presentasi karena kepercayaan dirinya rendah. Nah, untuk diberikan treatment PTBK atau eksperimen gitu ya, eee, siswa ini mungkin bertahap naik, wujud percaya dirinya gitu. Kalau persepsi mungkin akan sekali, 2 kali diberikan treatment atau sekali treatment aja mungkin kalau dia cukup memahami materi gitu ya atau perlakuannya, dia mungkin sudah mulai bisa mencoba praktekkan gitu ya, persepsinya itu diubah. Nah, tapi kok tingkah laku sampai ke tindakan gitu ya, yang tadinya mungkin dia duduknya selalu duduk di belakang kelas gitu ya, duduknya selalu di kursi yang paling belakang. Ini mungkin kita butuh seminggu untuk melihat dia duduknya mulai pindah di depan. Mungkin seminggu kemudian, ini setelah diberikan tindakan ya, seminggu kemudian, mungkin kita baru bisa melihat dia punya keberanian gitu ya untuk menanggapi
atau bertanya pada saat ada gurunya menjelaskan atau pada saat temannya presentasi. Mungkin butuh waktu seminggu setelahnya, baru dia yang mencoba untuk menjadi moderator dalam presentasi kelompoknya. Seminggu kelompoknya lagi, yang mungkin dulunya biasanya dia hanya cuman kebagian ngatur slide gitu ya, presentasi, sekarang dia mungkin sudah mulai berani untuk, presentasi, menyampaikan langsung idenya, bahkan diskusi, memimpin acara diskusi gitu ya. Nah, ini kan butuh waktu ya, step by step dan butuh waktunya tuh mungkin ya ini saya asumsi hanya seminggu nih, realitanya mungkin lebih jangkanya dari seminggu, gitu. Nah, jadi teman-teman, sikap yang diukur di sini tuh ada 2, bisa persepsi dan tingkah laku. Dan ini sesuai dengan jenis penelitiannya nanti gimana, mau menggunakan instrumen ininya seperti apa. Kalau cuman sekedar mencari hubungan, sekali mencari pengaruh, itu sih cuman persepsi dan checklist-an tingkah laku aja gitu ya yang diukur. Dan hanya saat itu tanpa pemberian perlakuan, beda dengan PTBK dan eksperimen. Selanjutnya, jadi kalau kita membahas tes pengukuran afektif, kita juga akan mulai membahas tentang taksonomi Bloom ya. Ini taksonomi Bloom yang akhirnya dikembangkan oleh Krautol, Bloomnya sendiri dan Mas Ria di tahun 1964 ya, 1964. Nah, kalau minggu lalu kita membahas taksonomi kognitif, pengukuran kognitif, sekarang kita akan membahas pengukuran afektif. Ada lima tahapan sikap ya dalam pembelajaran itu yang akhirnya sampai ke dalam puncaknya pembelajaran, membutuhkan skill yang lebih ekstra dalam belajar perubahan sikap gitu dan perubahan nilai diri. Mulai dari sekedar mengenal gitu ya, yang paling rendah dia mengenali gitu ya, sampai akhirnya yang tertinggi adalah mengalami langsung, menjadikan itu sebagai pengalaman. Nah, ini tingkatannya. Jadi tergantung juga teman-teman nanti tujuan dari penelitian kamu gitu ya, mau dianalisisnya tuh di sampai mana gitu, dari, tindakan yang mau kamu berikan. Mau di tingkatan taksonomi, pengukuran sikap yang mana? Apakah dia sudah sampai bisa, eee, mengorganisasikannya dalam kehidupan, atau cuma sekedar dapat memberi respon sesuai dengan sikap yang diajarkan, atau sudah sampai mengamali, itu tadi saya bilang ya, ternyata dalam waktu 4 minggu dia sudah bisa membuat perlakuan seperti itu menjadi rutinitas, jadi biasa aja presentasi secara mandiri dan dia sudah percaya diri gitu. Jadi lebih kepada mengamalkan gitu ya, berbuat seperti itu. Nah, kalau kita membahas taksonomi gitu ya, maka kita akan juga membahas kata kerja dari taksonominya gitu. Nah, ini ada sesuai grafiknya tadi ada 5, maka ada 5 juga kata kerja ya dari penjelasan di masing-masing tingkatan. Dari menerima sampai menghayati ya, tadi mengamalkan tuh menghayati, masing-masing ada kata kerjanya. Jadi kalau kita membuat instrumen, kita mengacu dari kata kerja ini. Sampai di mana yang tujuan penelitian kita, sampai mana yang kita mau ukur gitu. Kata kerja inilah yang kita gunakan. Jadi kayak misalkan teman-teman ingin sampai kemampuan sikap nilainya itu dia sudah sampai kemampuan untuk menjawab tadi ya, percaya dirinya ya. Jadi dia dalam sesi diskusi mungkin akan berani berargumentasi, kemudian berani bertanya dan ikutan memberikan jawaban. Oh, berarti dia sudah berani menanggapi gitu. Jadi itu akan dibuat dalam sistem checklist atau mungkin dalam sistem instrumennya yang jenisnya banyak skalanya gitu ya, tapi salah satunya ini menjawab gitu. Yang paling tertinggi ya sampai dia kemampuannya bisa merubah perilaku tadi yang saya bilang. Oh, ternyata dia bisa men-checklist, mengkonfirmasi bahwa memang dia ada perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah lakunya dia menjadi lebih percaya diri gitu. Jadi kalau kita membahas tes tes pengukuran sikap atau afektif, maka tujuannya sebetulnya apa sih kita mengukur sikap itu? Ya tujuannya kita membuat instrumen tes pengukuran sikap untuk mengidentifikasi si sikap dan minatnya. Bagaimana gambaran sikap gitu ya dan gambaran minatnya seseorang terhadap
sikap tertentu terhadap afektifnya si tujuan penelitian. Nanti kan jadi spesifik nih, kayak tadi kepercayaan diri, maka bagaimana sikap dan minat kepercayaan dirinya, atau bagaimana sikap dan minat terhadap eee mata pelajaran tertentu. Nah, gitu. Lalu, dengan kita berhasil mengidentifikasi, kita bisa membuat, tadi ya, klasifikasi sebetulnya sudah mana pencapaian kompetensi tingkat afektifnya si, siswa ini. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan yang dicapai di tujuan penelitian, gitu. Nah, jadi pengukuran ini ada 3 ya tujuannya. Yang pertama mengidentifikasi sikap, yang pertama kita tahu minatnya gitu ya, identifikasi sikap minat, kemudian kita bisa menginterpretasikannya sampai ke kompetensinya sudah sampai di mana tingkat kompetensi afektifnya yang berhasil dicapai, gitu. Tingkat kompetensi afektif ini kita mengacu pada, taksonomi Bloom tadi ya, gitu. Oke, selanjutnya kalau kita membaca tes pengukuran sikap, maka kita akan, dalam membuat soal-soal pernyataan tes gitu ya, pengukuran tes, kita akan banyak bisa memilih gitu ya, dengan banyak sekali penggunaan skala sikap gitu ya. Jadi ada banyak ragam gitu ya, ragam-ragam skala pengukuran sikap, ada banyak. Di sini, ada 6 ya kalau teman-teman lihat, mulai dari skala Likert, skala pilihan ganda PG, skala terus tone, ada Goodman, ada diferensial dan minat. Dari semua ini yang sering sekali kita lihat dalam, penelitian-penelitian di Indonesia tuh jenisnya kebanyakan Likert, Goodman, gitu. Diferensial maupun terus tone itu nggak banyak. Tapi ya yang booming banget, banyak banget yang digunakan gitu lebih kepada Likert dan Goodman. Terus tone diferensial mungkin kalian, sering lihat juga tapi tidak sebanyak Likert dan Goodman, gitu. Jadi kalau kita buat pernyataan, pernyataan dalam pengukuran sikap gitu ya, maka skala pengukurannya, alternatif pilihan jawabannya, bagaimana cara menjawabnya, skalanya itu ada ini pilihannya dalam membuat. Nah, yuk kita bahas satu-satu yuk. Mulai dari yang pertama, dari Likert. Jadi tahapan kalau membuat, tes pengukuran sikap dengan menggunakan skala Likert, teman-teman buat dulu nih, ini seperti pertemuan yang sebelumnya ya, membuat pengembangan instrumen ya. Kita buat dulu, apa yang mau kita ukur sikapnya, variabelnya tuh apa. Jadi kalau yang dulu tuh saya kasih contoh, resiliensi, resiliensi ternyata ada 7 indikator loh gitu, dari 7 indikator turun jadi 7 sub-indikator gitu ya, dari 7 indikator turun dari 7 sub-indikator lagi, yang masing-masing ada aspek dari indikatornya pengertiannya. Baru deh teman-teman sudah tahu variabelnya, tahu indikatornya, tahu sub-indikatornya, mulai membuat rumusan pernyataan-pernyataan. Dan jangan lupa di masing-masing, sub-indikator tadi, di masing-masing penjelasannya, ada 2 pernyataan ya, yang mewakilkan dari masing-masing sub-indikator dan pernyataan itu terdiri dari 2, dari positif maupun negatif. Nah, ini jadi nanti mulai deh setelah kalian buat pernyataan yang mewakilkan masing-masing sub-indikator, selesai kalian harus melakukan uji ahli dari semua pernyataan-pernyataan yang sudah teman-teman buat. Kemudian buat juga alternatif pilihan jawabannya apa yang mau digunakan. Nah, ini skalanya apa yang mau digunakan untuk menjawab pernyataan-pernyataan tadi. Pemilihan skala. Nah, ini. Jadi skalanya kita Likert ya, nih. Kemudian kita buat juga bagaimana teknik perhitungan perskoran dari kalau misalkan sudah selesai diisi oleh, sampelnya kita. Lalu nanti dari sini mulai deh dihitung selanjutnya, uji daya beda, uji kesukaran, uji validitas, reliabilitas instrumen, kemudian baru kita hitung, ketahuan, oh ini ternyata ada yang butuh revisi nih, atau ada yang butuh dieliminasi dari butir-butir soalnya. Terakhir nih, baru bisa diuji cobakan ke tingkat yang lebih luas, atau mungkin juga teman-teman bisa, pada saat pretestnya melakukan dengan metode, instrumen terpakai ya, metodenya uji terpakai itu juga boleh pada saat pretest sekaligus mencoba uji coba si instrumen ini. Nanti pada saat post-test instrumennya sudah dalam kondisi yang sudah diperbaharui ya, udah direvisi, itu juga boleh. Nah, jadi kalau Likert gitu gimana sih dari tadi kita bahas ya gitu. Likert itu seperti ini loh, teman-teman itu, alternatif pilihan jawabannya dari soal yang teman-teman buat ada 2 kubu. Kalau pernyataannya positif, maka, interpretasinya
kalau sampel kita menjawab sangat setuju, maka skornya paling tinggi ini 5. Kalau sangat tidak setuju, maka paling rendahnya 1 gitu ya. Ini kalau pernyataannya positif. Kebalikannya, kalau pernyataannya negatif, kemudian respon kita menjawabnya sangat setuju, maka skor dia cuma 1. Sedangkan kalau dia menjawabnya sangat tidak setuju, maka skor dia 5 gitu. Nah, ini adalah gambaran penggunaan alternatif jawaban menggunakan skala pengukuran Likert ya. Jadi nanti lebih kepada sistemnya bisa checklist, bisa dibuat checklist seperti dalam kotak gitu atau checklist turun ke bawah gitu ya. Mereka respondennya tinggal menceklis sangat setujukah, netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju dari pernyataan soal yang kita buat gitu. Selanjutnya ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu soal pernyataan yang disertakan dengan alternatif pendapat kalian untuk mengkonfirmasi pernyataan yang sudah dibuat. Nah, ini ya pilihan ganda umum lah ya. Teman-teman udah sering banget ngeliat itu mungkin dalam ujian-ujian gitu ya. Namun bedanya ini diterapkan pada skala pengukuran tes sikap. Pilihan ganda bukan hal yang baru. Saya lanjutkan, terus ada skala Truston. Mungkin ini juga baru ya. Ini mungkin baru sama teman-teman untuk melihat. Skala Truston itu seperti ada tingkatan ya dalam pilihan jawabannya. Mulai dari very favorable sampai ke very unfavorable gitu ya. Atau ada di tengahnya tuh netral. Ini tuh bisa sangat memungkinkan atau tidak memungkinkan gitu. Sangat menyukai atau tidak menyukai gitu dalam satu kata yang sama gitu ya. Cuman bedanya ada an-nya aja gitu. Tidak menyukai gitu. Sangat menyukai, tidak menyukai. Sangat senang, tidak senang. Sangat tidak senang gitu. Nah, ini pernyataannya diisi dengan koresponden melingkari angka di dalam skala ini, gitu, skala Truston. Selanjutnya, skala Truston ini kalau mau diinterpretasi ya, contohnya nih ada soalnya 1 sampai 10 nih item pernyataannya. Kemudian responden kita mengisi soal nomor 1 dia melingkari nomor 10, soal nomor 2 dia melingkari nomor 3 terus sampai nomor 10 dia melingkari nomor 1. Maka nanti kita cara menginterpretasinya, menganalisis jawaban respondennya gitu ya. Kita menganalisisnya nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kemudian berapa rata-ratanya gitu. Nah, ini kalau contoh mungkin ideal banget ya, kita akan terwakilkan dari masing-masing lingkaran skala. Nanti pada saat turun lapangan, kamu membuat sendiri, uji coba sendiri, ini bisa jadi malah double-double angkanya. Misalkan skor 10 itu jadi ada 5, terus kita nggak ada melihat angka 3 di sana. Nah, gitu. Bisa jadi berbeda. Ini hanya contoh gitu. Selanjutnya, ada skala Goodman. Nah, ini yang selain Likert ya tadi yang saya bahas bahwa Goodman itu juga sering digunakan. Goodman ini bisa dibilang kenapa favorit digunakan karena pilihan jawabannya itu tegas dari pernyataan-pernyataan soal yang sudah diajukan. Hanya ada 2, jadi nggak ada yang namanya abu-abu, nggak ada ragu-ragu, nggak ada netral. Jadi interpretasinya pun nanti mudah karena sudah bisa bersikap gitu loh. Tahu dia posisinya di mana dalam persepsi maupun dalam bertingkah laku. Makanya di sini pilihannya tuh keduanya ya tidak, benar salah, setuju atau nggak setuju, positif atau negatif, pernah atau nggak pernah, sudah atau belum, dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada skala diferensial. Ini skala diferensial ya. Dan ini bedanya sama Truston tadi adalah kalau Truston itu cukup menambahkan kata-kata tidak, sedangkan diferensial itu menunjukkan lawan katanya, antonimnya gitu, antonimnya. Dari sulit ke mudah, menarik ke menjemukan, penting sampai nggak penting ya, sambilan gitu atau cuma sekedar sambilan, sedikit banyak atau teoritis atau praktis. Jadi ini lebih kepada lagi-lagi cara pengisiannya nggak jauh beda dengan Truston, bedanya adalah ini kata lawan kata aja. Dari pernyataan itu dijawabnya dengan melingkari aja itu betul sama gitu ya, melingkari angka. Dan teman-teman, terakhir nih ada penjelasannya skala minat. Skala minat itu kalau kita mau membuat gitu ya instrumen tes pengukurannya,
Tahapannya dengan cara menentukan dulu indikatornya, apa yang mau dinilai, apa yang mau diukur gitu ya. Umumnya kalau kita membahas skala minat, ya minat ini biasanya mengukur kalau misalkan teman-teman menjadi guru mata pelajaran gitu ya, mengukur minatnya siswa atau peserta didik atau mahasiswa terhadap mata pelajaran atau mata kuliah tersebut. Minatnya dengan mengukur minat terhadap, media yang digunakan atau metode metode pembelajaran, desain pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kelas tersebut gitu ya. Terus kalau ke depan kalian menjadi penyuluh gitu ya atau jadi konselor gitu ya, guru BK, kalian akan melakukan layanan bimbingan dong ya, bimbingan keagamaan, bimbingan penyuluhan, bimbingan-bimbingan gitu ya, layanan kegiatan bimbingan. Kalian mungkin akan mengukur juga minatnya mereka, apakah mereka tertarik, apakah mereka konsisten gitu ya, dari kegiatan bimbingan yang sudah dikerjakan, materi-materi bimbingan yang sudah diberikan gitu. Nah, dalam bentuk pernyataan juga kuesionernya dan skala yang digunakan kalau misalkan kalian buat tes pengukuran afektif menggunakan skala Likert. Nah, bedanya skala Likert tadi kan ada 2 ya, ada negatif, ada positif. Nah, untuk instrumen tes pengukuran afektif ini, si minat ini gitu ya, kalian cukup menggunakan skalanya yang positif saja, bukan yang negatif. Jadi nggak terpisah menjadi 2 kubu lagi ya, gitu. Dan jadi interpretasinya juga nanti skor terendah dan skor tertingginya menggunakan yang positif. Jadi, contohnya kalau ada 10 soal ini pernyataan gitu ya, skor terendahnya berapa? Masing-masing berarti tadi terendah skor Likert berapa ya? 1 ya, ingat ya. Berarti kalau semuanya dijawab skor terendah gitu ya, semuanya dijawab sangat sangat tidak menyenangkan, sangat sangat tidak pernah sama sekali ya, gitu ya. Maka skor terendahnya maka 10 dari hasil, pengukuran tes minatnya. Sedangkan kalau skor tertingginya semuanya dijawab sangat sering gitu ya, atau sangat setuju gitu ya, maka ya 10 dikali tadi berapa soalnya, 10 gitu ya, ya pasti 100 soal minatnya gitu. Baru setelah menghitung, jumlahnya ya masing-masing keseluruhan dari 10 soal itu, kita buat kategorisasi. Jadi terkategori apa minatnya, tinggi, rendah, atau cukup berminat gitu, berminat. Nah, ini adalah, membuat instrumen, tes pengukuran afektif jenisnya minat ya pengukurannya. Nah, jadi ini ada contohnya nih. Misalkan ini item pernyataannya ada 7 gitu, kemudian ini pilihan skala Likert-nya yang tadi positif itu ya, mereka tinggal men-checklist nih respondennya, lalu nanti akan dijumlahkan totalnya berapa, pindah. Jadi misalkan sangat sering, saya senang mengikuti pelajaran ini. Kalau kita penyuluh agama atau konselor mungkin diubah menjadi kepada kegiatan bimbingan yang kita berikan ya. Saya senang mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan atau bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang dilakukan secara terjadwal oleh si konselornya atau penyuluh agamanya. Tapi kalau dia respondennya menjawab sangat sering gitu ya, sangat setuju gitu, ya berarti poin nilainya di sini 5. Kalau misalkan selanjutnya, saya bertanya pada guru bila ada yang tidak jelas. Mungkin ya ini akan diubah disesuaikan dengan butir pernyataan kalau kita penyuluh atau guru BK, saya akan bertanya pada guru BK apabila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Kalau penyuluh agama ada materi oleh Bapak ustazah atau penyuluh gitu ya yang kurang saya pahami. Tinggal diadaptasikan aja sedikit lah ya, disesuaikan dengan tempat kamu besok bekerja dan kemudian atau kamu mempraktekkan penelitian ini gimana gitu. Kalau misalkan mau mengukur minat gitu. Tinggal checklist gitu ya, kemudian dijumlahkan totalnya baru dibuat scoring kategorisasi, baru bisa nanti diinterpretasikan terakhir. Oke teman-teman, ini materi hari ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa ambil banyak manfaat. Setelah ini silakan dulu kita berdiskusi. Nanti saya ada beberapa pertanyaan pematik diskusi lebih kepada
coba kita mempelajari bagaimana sih dari penelitian-penelitian skripsi yang ada, ya, yang mereka kebetulan melampirkan instrumennya pada skripsinya gitu ya. Kita akan mempelajari instrumen-instrumen penelitian skripsi orang yang menggunakan ya berbagai macam, skala pengukuran sikap ini dan jenis penelitiannya juga memang, penelitian pengukuran sikap gitu. Terima kasih untuk hari ini, silakan kita lanjut asinkronus menggunakan memberdayakan WhatsApp grup kita untuk berdiskusi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.